Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas hasil dari pertemuan di Hambalang ya, antara tokoh-tokoh politik dari Gerindra ya, yang kemudian seperti sebuah KLB ya. Jadi pada Kamis kemarin itu yang pertemuannya itu hanya merupakan rapat pimpinan nasional Partai Gerindra semata, lalu kemudian seakan-akan menjadi kongres luar biasa Partai Gerindra. Dan dalam kongres itu kemudian dinyatakan bahwa secara aklamasi pimpinan-pimpinan Partai Gerindra itu menjadikan Prabowo Subianto menjadi ketua Partai Gerindra kembali dan juga ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Satu hal yang juga penting ya, bahwa Partai Gerindra menginginkan agar partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju tetap menjadi satu kekuatan politik ya sampai 2029 dan tetap menyatu kembali menjadi suatu koalisi permanen sampai pemilihan umum 2029. Saya ingin bahas sedikit ya, sebetulnya dalam suatu sistem presidensial ya, kita tahu tidak ada itu yang namanya koalisi-koalisi seperti pada sistem demokrasi parlementer ya. Yang ada itu adalah kerjasama politik. Tapi oke lah, nggak jadi masalah kalau saya juga menggunakan kata koalisi permanen. Nah, menurut saya, membangun suatu koalisi permanen itu tidaklah mudah, khususnya di dalam suatu sistem politik Indonesia pasca reformasi ini, yang boleh dikatakan itu sangat-sangat bebas, sangat-sangat liberal, ya, sangat-sangat misalnya partai-partai politik itu memiliki kebebasan untuk kemudian berpindah koalisi dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Ya. Satu hal penting juga yang harus kita ingat ya, bahwa yang namanya sebuah koalisi permanen itu harus memenuhi berapa hal ya. Kita tahu Indonesia ini sistem presidensial dengan banyak partai. Kita berupaya untuk mengurangi jumlah partai-partai politik melalui parliamentary threshold ya, atau ambang batas parlemen ya. Saya beri contoh misalnya kalau sebuah partai politik itu tidak mampu mendapatkan suara sekian persen atau kursi sekian persen, itu tidak bisa masuk ke parlemen. Tapi dengan adanya misalnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak akan ada lagi yang namanya presidential threshold ya, bahwa sebuah partai politik atau gabungan partai politik itu harus misalnya mendapatkan suara 25% atau kursi 20%, itu barulah bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya. Dengan satu kebebasan yang sangat besar bagi partai-partai politik untuk bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya itu ya, itu makanya kata yang namanya koalisi permanen itu bukan mustahil akan benar-benar berubah. Mengapa? Anda tahu ya, sebetulnya kalau kita bicara suatu koalisi, itu harusnya didasari oleh satu ideologi yang sama atau mirip-mirip. Saya beri contoh misalnya, kalau ideologinya itu nasionalisme, makanya kalau koalisinya itu nasionalis saja, fine, masuk. Atau kalau ideologinya itu sama seperti pada demokrasi liberal, ya, di mana kemudian partai-partai politik itu berupaya untuk tetap menggabungkan antara partai-partai politik berbasis Islam, ya, kemudian bersama partai-partai politik berbasis nasionalis, gitu kan. Jadi itu juga fine, ya, baik. Asalkan lagi-lagi ada persamaan tujuan politik, ada persamaan apa yang dicita-citakan oleh mereka, dan juga apa yang diinginkan mereka untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga membangun sumber daya
nasional Indonesia. Nah, kita tahu ya, ini baru 4 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, itu sebetulnya sudah banyak sekali problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Oke lah, misalnya Jokowi mengatakan di dalam ulang tahun Gerindra yang ke-17 hari Sabtu yang lalu, ya, mengatakan bahwa ini pemerintahan Prabowo adalah yang paling kuat, mendapatkan approval rating sampai 80,9%, sementara di era dia cuma 60 sekian persen, ya. Dan kemudian pada era Jokowi itu sempat turun gara-gara dia menaikkan harga BBM, ya, sementara Prabowo apapun yang dilakukan itu angkanya 80,9% dukungan atas dasar survei Kompas, ya. Dan kita juga tahu, ya, menurut Jokowi bahwa ini adalah pemerintahan yang didukung oleh kekuatan parlemen yang besar, ya, yaitu 80% partai atau kursi di parlemen dikuasai oleh koalisi Kim Plus, koalisi Indonesia Maju Plus, ya. Apakah itu real politik? Di dalam suatu pertemuan-pertemuan di parlemen, mungkin saja itu benar, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam realitas politik di lapangan, apakah kemudian misalnya hasil sebuah pemilihan umum legislatif ataukah pemilihan umum presiden itu 100% real atau ada faktor-faktor lain? Faktor-faktor lain antara lain, ya, saya katakan, ya, misalnya bagaimana penggunaan bansos, bagaimana penggunaan apa yang disebut dengan money politics, ya, bagaimana juga penggunaan aparat-aparat, apakah itu kepolisian ataukah juga non-kepolisian, ya, termasuk kepala desa di dalam proses pemilihan pemungutan suara tersebut, ya, sehingga kemudian seorang calon presiden dan wakil presiden itu lebih dipilih oleh sebagian besar rakyat, ya, dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Ini adalah suatu realitas politik pada pemilu 2024 kemarin, ya, termasuk pilkada 2024 yang lalu juga, ya. Nah, bagaimana dengan kinerja pemerintahan? Kita tahu, ya, ketika Prabowo Subianto itu menerapkan apa yang disebut dengan pokoknya kebijakan yang namanya makan bergizi gratis harus sukses. Kebijakan yang namanya pembentukan sekolah rakyat, ya, dengan sistem apa istilahnya itu INAP atau boarding school harus sukses. Tapi kemudian kita tahu tidak sedikit pemotongan anggaran di pemerintahan, ya, baik itu di kementerian dan lembaga itu dipotong habis, ya. Pada tahap pertama ini 306 triliun rupiah, ya. Ada juga yang mengatakan bahkan akan ada 2 kali lagi pemotongan. Dan Anda tahu, ya, baru 1 kali saja pemotongan itu sudah menimbulkan kehebohan besar, ya. Bukan saja di kementerian dan lembaga, tapi juga bagaimana orang-orang yang terkena PHK tersebut, ya. Kalau Sri Mulyani mengatakan tidak ada PHK di KL, katanya karena mereka yang honorer tidak di PHK. Tapi cobalah Bu Sri Mulyani melihat apakah yang namanya honorer itu adalah mereka yang belum jadi ASN saja atau juga ASN yang pada saat yang lalu itu tidak naik menjadi bukan PNS tapi adalah ASN, ya, atau kerja dengan sistem kontrak. Belum lagi Anda tahu, ya, tidak sedikit yang namanya honorer itu yang menjadi tulang punggung di dalam sebuah kementerian dan lembaga yang kedudukannya di dalam kementerian dan lembaga itu hanya didasari oleh yang disebut dengan ikatan kontrak antara si pendapat pekerjaan dengan yang disebut dengan provider, ya. Provider itu saya beri contoh misalnya ini misalnya siapa yang memegang kontrak kerja untuk ini, siapa yang memegang kontrak kerja dengan ini, ya. Dan kalau kemudian anggaran itu hilang, berarti juga mereka hilang. Ini tentunya akan berpengaruh kepada yang disebut dengan bagaimana citra sebuah pemerintahan di mata rakyat. Nah, nanti kita lihat, ya, apakah misalnya 1/4 waktu menjelang pemilu
2029 mendatang, itu akan terjadi suatu situasi ekonomi yang begitu benar-benar dahsyat ya, sehingga kemudian yang namanya citra pemerintahan di mata masyarakat itu bisa menurun tajam ya. Memang yang namanya seorang yang sedang berkuasa atau partai berkuasa itu bisa saja menggunakan cara-cara yang tadi saya katakan ya, yang sering dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia, yaitu penggunaan money politics ya, penggunaan stick and carrots ya, atau tongkat dan kemudian wortel ya. Kalau dia nakal dicambuk, kalau dia nurut itu dikasih wortel, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi lagi-lagi buat saya, kalaupun banyak partai-partai politik mengatakan, ya kami akan mendukung, mungkin ini hanyalah sebuah pernyataan verbal politik semata, supaya dia tidak dimata-matai, tidak dicurigai sebagai anggota koalisi yang sebetulnya berkoalisi tidak sepenuh hati. Dan pada saat 2027 atau 2028 yang akan datang, tentunya baru akan ketahuan kira-kira mereka yang akan berkoalisi dengan Partai Gerindra itu berasal dari partai mana, dan barulah itu dikatakan akan terjadi perubahan koalisi politik ya, atau akan terjadi benar-benar tetap menyatunya yang namanya koalisi Indonesia Maju yang sekarang ada di dalam kabinet ataupun pemerintahan Prabowo Gibran. Berikan pendapat Anda.